Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 11th grade students of Sman 1 Cikande. How are you today? Okay, hopefully all of you are in a good condition and ready to study. Okay, class, in our meeting today, we are going to discuss about analytical exposition text. Are you ready? Here we go. Nah, kelas, what will we learn? Apa sih yang kita pelajari pada materi kali ini? Nah, di sana there are 4 points, ada 4 poin ya. The first, definition and social function. Second, generic structure. Third, language features. Fourth, text example. Nah, jadi ada 4 poin. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan juga fungsi sosial dari analytical exposition text. Yang kedua tentang strukturnya ya, struktur teksnya. Yang ketiga tentang ciri-ciri kebahasaan, dan yang keempat contoh teks dari analytical exposition text. Oh ya, kelas, sebelum kita bahas materinya satu persatu, kalian juga harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini ya. Oke, yang pertama diharapkan nanti kalian nih dapat menjelaskan ya tentang fungsi sosial dan juga struktur teks dari analytical exposition. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan unsur kebahasaan dari teks analytical exposition. Yang keempat, menemukan informasi rinci dari teks analytical exposition, dan hingga akhirnya kalian nanti dapat membuat teks analytical exposition yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke, kelas, let's start from the first point. It's about definition and social function. Oke, kelas, masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada definition and social function of analytical exposition text ya. Oke, kita mulai dari definisi atau pengertiannya terlebih dahulu ya. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding that presents one side of an issue. And the social function, to persuade or convince the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Nah, kelas, sebelumnya kalian harus paham terlebih dahulu ya, bahwa di sini exposition text itu bisa kita kenal juga dengan sebutan argumentatif teks ya. Karena teks ini itu didominasi oleh argumen-argumen si penulis, dan mungkin hal inilah yang menjadi ciri khas ya, yang membedakan jenis teks exposition dengan teks lainnya. Nah, ada 2 jenis nih teks exposition. Yang pertama itu ada analytical exposition text, dan yang kedua ada hortatory exposition text ya. Nah, tapi untuk bahasan yang ada di kelas 11, kita fokusnya ke analytical exposition text. Oke, di sini Miss jelaskan sedikit mengenai perbedaan dari kedua teks tersebut, yaitu analytical dan juga hortatory exposition text ya. Nah, kedua teks ini sebenarnya sama-sama merupakan jenis teks eksposisi yang diawali dengan pernyataan berisi isu ya, opini ya, atau masalah yang diangkat sebagai tema tulisan. Nah, kemudian didukung oleh berbagai argumen serta bukti pendukung yang dapat mengarahkan pembaca pada sudut pandang penulis. Nah, bedanya nih di paragraf terakhir,
kalau misalkan di analytical exposition text itu ditutup dengan penegasan atau pernyataan ulang tentang opini yang dinyatakan di bagian awal. Nah, sedangkan di hortatory exposition text itu ditutup dengan saran atau rekomendasi dari si penulis akan apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi nih terkait dengan masalah atau isu yang ditampilkan di awal tadi. Oke, kelas sampai di sini semoga paham ya. Nah, kita lanjut nih back to analytical exposition text ya. Sekali lagi bahwa analytical exposition text itu merupakan teks yang berisi tentang opini atau pemikiran penulis tentang isu atau masalah ya, serta fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya secara menyeluruh dan juga komprehensif. Nah, jenis teks ini juga membahas satu topik tertentu secara kritis ya, namun berfokus hanya pada satu sisi argumen saja, yaitu milik si penulis. Nah, argumennya ini bisa berisi pro ya ataupun kontra. Jadi salah satu ada di dalam teks analytical exposition. Kalau pro aja, dan kalau kontra ya kontra saja. Lalu, apa sih fungsi sosial dari analytical exposition text? Oke, jadi tujuannya atau fungsinya itu adalah untuk membujuk atau meyakinkan pembaca ya bahwa topik yang dibahas itu merupakan topik yang penting untuk didiskusikan atau dibahas ya. Nah, selain itu juga dapat menarik perhatian pembaca dengan cara menyediakan argumen-argumen atau opini yang mendukung suatu topik atau masalah yang dibahas tadi. Oke, kelas. Next to the second point, there is generic structure of analytical exposition text. Oke, kelas. There are three structures of analytical exposition text. The first is thesis, introducing the topic and indicating the writer's point of view. Nah, jadi tesis di sini memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis, dan biasanya ada di awal paragraf. The second is arguments, explaining the argument to support the writer's position. Jadi arguments itu menjelaskan argumen ya untuk mendukung opini atau posisi penulis. Nah, kelas, biasanya jumlah argumennya berbeda ya dari teks satu dengan teks yang lainnya. Tapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan juga penjelasan. Nah, biasanya untuk struktur arguments ini ada di paragraf kedua, 3, 4, dan seterusnya, tergantung dari isi setiap teksnya ya. And the last is reiteration or conclusion, restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. Merupakan bagian akhir teks yang berupa penulisan kembali tesis atau opini dari penulis. Nah, biasanya bagian ini diawali dengan kalimat seperti from the fact above bla bla bla, yang artinya dari fakta di atas titik-titik ya. Kemudian bisa juga menggunakan therefore bla bla bla, maka dari itu titik-titik, atau bisa juga menggunakan in conclusion bla bla bla, kesimpulannya titik-titik, atau yang lain-lain. Nah, kelas, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat contoh text example nanti ya, setelah pembahasan tentang language features. Next to the third point is language features of analytical exposition text.
Nah, kelas untuk language features yang pertama di sini ya, using simple present tense. Nah, mungkin kalian masih ingat nih, apa ya simple present tense itu ya? Nah, ini materi ini pernah kalian dapatkan waktu berada di kelas 10 ya. Jadi, simple present tense itu merupakan bentuk waktu yang menyatakan kejadian ya atau peristiwa yang terjadi pada waktu sekarang. Nah, biasanya ciri-cirinya verbnya atau kata kerjanya itu menggunakan verb one ya. Dan to be-nya itu bisa kita gunakan am, is, are. Nah, pertanyaannya, kenapa sih di analytical exposition text itu menggunakan simple present tense? Oke, jadi karena ya hasil pemikiran penulis ya yang tertuang dalam teks itu merupakan hasil pemikiran saat ini. So, the tenses that used in analytical exposition text is simple present tense ya. Second, using causal conjunction. Nah, jadi di dalam analytical exposition text itu kita bisa menggunakan conjunction ya atau kata penghubung yang menunjukkan atau menjelaskan sebab terjadinya sesuatu dan akibat yang ditimbulkannya. Nah, contoh conjunctionnya bisa seperti although, in case, as a result, in order, because of, despite, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk materi causal conjunction, Miss akan jelaskan lebih detailnya the next meeting ya. The third is using internal conjunction. Oke, kelas. Internal conjunction ini merupakan kata penghubung dua argumen. Nah, jadi maksudnya conjunction ini atau kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan antara argumen satu dan argumen berikutnya ya. Nah, misalnya seperti penggunaan kata first ya, second, third ya, atau further, meanwhile, dan sebagainya. Oke, the fourth is using evaluative words. Oke, jadi evaluative words digunakan dalam analytical exposition text ini karena bertujuan untuk memberi penekanan pada isu yang sedang dibahas ya, sehingga pembaca merasakan urgensi dari isu tersebut. Nah, kelas, contoh dari evaluative words yaitu seperti important, crucial, threatened, dan lain sebagainya. Okay, next, the fifth is using words that express writer's feeling or idea. Nah, maksudnya di dalam analytical exposition text ya, penulis menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan si penulis. Nah, contoh kata-katanya seperti experience, feel, know, realize, sense, think, believe, dan lain sebagainya. Oke, kelas. The last features of analytical exposition text is using modal verb. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu modal verb? Oke, modal verb bisa juga disebut dengan auxiliary verb, itu mengekspresikan kebutuhan atau kemungkinan ya. Nah, auxiliary verb ini disebut juga dengan helping verb yang berarti membantu. Kata kerja lain menunjukkan suasana hati dan tenses. Nah, auxiliary verbs meliputi bentuk do, be, dan juga have ya. Nah, sedangkan modal verb yang paling umum adalah must, shall, will, should, would, can, could, may, dan might. Oke, kelas, itu tadi tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari analytical exposition text. Nah, kalau kalian menemukan ciri-ciri kebahasaan yang lain, bisa kalian ketikkan ya di kolom komen di bawah. Oke? Okay, next class, the last point is about text example of analytical exposition text.
Okay, class, here is the example of analytical exposition text. Ada teks yang berjudul COVID-19 Health Protocol Violators Should Be Sanctioned, ya. Jadi judulnya itu tentang pelanggar protokol kesehatan COVID-19 itu harus diberi sanksi, ya. Nah, di teks tersebut terdapat 5 paragraf, ya. Ada 5 paragraf, ya. Based on the structure, sesuai dengan struktur teks. Paragraf pertama, nah di sini merupakan tesis, ya. Jadi tesis itu memperkenalkan topik yang akan dibahas di sini, ya. Nah, kemudian paragraf kedua, nah ditandai ada kata firstly, ya. Paragraf ketiga ada secondly. Paragraf keempat ada lastly. Nah, ini berisi argumen-argumen pendukung dari topik yang dibahas, ya. Berarti ada 3 argumen di sana, ya. Oke, dan paragraf terakhir, ya, ini merupakan reiteration atau conclusion, ya, menegaskan kembali topik yang dibahas di sini. Ditandai dengan kata therefore. Nah, di sana, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai detail isi teksnya, kalian bisa baca secara seksama, ya, baca dengan baik, dengan seksama isi teks dari COVID-19 Health Protocol Violator Should Be Sanctioned. Okay, class, that's all for the lesson today. I hope all of you can understand about the materials, yeah. Okay, class, keep always your health in this pandemic era and have a good spirit in learning English. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.